warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Episode yang ketiga adalah bicara tentang kesempurnaan Islam dan akhlak Islam. Kita tahu dalam berbagai pernyataan ulama maupun para akademisi bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tetapi bagaimana memahami kesempurnaan Islam inilah yang mungkin satu dan lain orang berbeda. Dalam hal ini, konsep mubadalah ingin mengenalkan bahwa kesempurnaan Islam itu ketika ajaran-ajarannya dipandang sebagai sesuatu yang memberikan akhlak mulia baik kepada laki-laki maupun perempuan. Jadi kesempurnaan Islam ini memang telah ditegaskan dalam Al-Quran, begitupun akhlak mulia juga sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis. Namun dalam praktek kehidupan beragama sehari-hari, kita sering menemukan penjelasan-penjelasan yang justru tidak sempurna atau belum sempurna, atau lebih tepatnya tidak sesuai dengan konsep kesempurnaan dalam Islam. Misalnya, kita sama-sama tahu bahwa dalam Islam dijelaskan orang masuk surga memperoleh nikmat di sana itu diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Tetapi penjelasan yang ada sering kita dengar bahwa di surga yang akan banyak memperoleh nikmat adalah justru laki-laki. Laki-laki akan bisa minum apapun, bertempat di tempat-tempat yang indah, yang penuh dengan sungai mengalir, hijau, tumbuh-tumbuhan, dan begitu pun akan dikitari oleh bidadari-bidadari yang begitu banyak jumlahnya. Lalu perempuan digambarkan akan menjadi salah satu dari bidadari itu. Terkesan dari penjelasan ini adalah bahwa laki-laki di surga akan dilayani oleh perempuan, sementara perempuan di surga pun akan melayani laki-laki. Jadi nikmat di surga itu penjelasannya lebih banyak untuk laki-laki, sementara perempuan tidak memperoleh kenikmatan sebagaimana yang mungkin dipikirkan oleh para perempuan. Nah, konsep mubadalah ingin mengembalikan kesempurnaan Islam di mana agar dunia ini dan di surga nanti betul-betul menjadi kebahagiaan bagi laki-laki dan perempuan. Penjelasannya juga seharusnya diberikan kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Tentu saja, karena itu lalu seperti yang saya sebutkan dalam pendahuluan ini, buku Qiraah Mubadalah menjadi semacam kritik terhadap penjelasan-penjelasan beberapa agamawan tentang agama yang sepertinya hanya memberikan kemaslahatan kepada laki-laki, sebagaimana penjelasan surga yang hanya diberikan kepada laki-laki, kenikmatannya hanya dirasakan kepada laki-laki. Kritik semacam ini sesungguhnya adalah ingin mengembalikan kesempurnaan Islam, ingin mengembalikan kepada dakwah Islam yang penuh dengan akhlak mulia bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan berakhlak mulia kepada laki-laki, laki-laki juga berakhlak mulia kepada perempuan, sehingga satu sama lain saling menghormati, tidak membebani dengan kerja-kerja yang berlebihan yang justru tidak mampu oleh dirinya maupun yang lain. Nah, buku ini adalah merupakan refleksi atas kegalauan-kegalauan yang terkait dengan cara berpikir atau cara penjelasan agama yang lebih banyak memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada laki-laki. Cara kritik seperti ini sesungguhnya sudah diawali sejak pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana saya sebutkan dalam berbagai kitab tafsir, ada asbabun nuzul untuk ayat-ayat tertentu yang secara tegas melibatkan perempuan. Ternyata ayat-ayat itu turun karena dikeluhkan sebelumnya oleh para perempuan sahabat Nabi Muhammad SAW. Misalnya adalah pernyataan Asma binti Umais radhiyallahu anha
istri dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika banyak sahabat yang menganggap bahwa perempuan tidak memperoleh porsi dari Al-Quran mengenai kisah-kisah hijrah, jihad, dan lain-lain. Karena itu diceritakan bahwa Asma suatu saat datang bertandang kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bertanya, adakah ayat Al-Quran yang turun menyebut dan mengapresiasi kita para perempuan soal jihad dan hijrah pada saat itu? Karena Asma binti Umays adalah orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Ketika dijawab tidak ada, dia langsung bergegas. Tidak ada ayat yang turun, maksudnya dia langsung bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu, wahai Rasulullah, sungguh para perempuan itu merugi, sangat merugi. Mengapa? Kata Rasulullah, karena kerja dan kiprah mereka para perempuan tidak diapresiasi oleh Al-Quran sebagaimana kerja laki-laki yang selalu diapresiasi oleh Al-Quran. Ketika sahabat perempuan ini datang mengadu kepada Rasulullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang sangat tegas, jelas, dan demonstratif bahwa perempuan dan laki-laki, kiprah mereka berdua diakui dan diapresiasi oleh Allah, baik kerja-kerja jihad, hijrah, maupun yang lain, yaitu ayat ke-195 dari surat Ali Imran. Mungkin akan saya bacakan. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Dalam ayat ini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kegalauan para perempuan yang merasa tidak diapresiasi oleh Al-Quran karena mungkin Al-Quran seringkali menggunakan sighot mudzakkar atau struktur laki-laki. Lalu dipahami oleh beberapa orang, mungkin para laki-laki, bahwa struktur ini memang hanya untuk laki-laki dan ayat ini hanya untuk laki-laki. Misalnya ayat tentang hijrah dan jihad itu, karena menggunakan struktur laki-laki, maka yang diapresiasi, yang diajak terlibat, dan yang mungkin diberi kepahlawanan hanya laki-laki. Perempuan hanya diberi peran-peran pinggiran, lalu tidak diakui dan tidak dianggap sebagai pahlawan. Inilah yang digalaukan oleh para sahabat perempuan, lalu turunlah ayat ini. Fastajaba lahum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kegalauan mereka. Berarti merekanya adalah para perempuan. Anni la udhi'a fastajaba lahum rabbuhum, bahwa Tuhan mereka telah menjawab keluhan mereka, bahwa Allah bahwa saya atau Allah la udhi'a amala amilin minkum, tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kata-kata min dzakarin aw untha adalah ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memastikan perempuan dipanggil, perempuan diapresiasi, perempuan dilibatkan dalam kerja-kerja yang biasanya diasumsikan sebagai kerja laki-laki. Ba'dukum min ba'din, di antara kalian semua. Falladzina hajaru, maka ukurannya adalah bukan laki-laki atau perempuan, tetapi alladzina hajaru, siapa yang mau hijrah. Wa ukhriju, dan siapa yang dikeluarkan min diarihim, dipaksa keluar dari negara, dari daerahnya, sehingga tetap bersabar demi Allah, demi agama, demi Islam. Wa udhu fi sabili, dan mungkin disiksa di jalan Allah, untuk jalan Allah, bersabar, bekerja, berbuat, disiksa, disakiti, dan lain-lain, tetapi di jalan Allah.
wa qatalu, dan juga ikut berperang, wa qutilu, dan bisa jadi dia terbunuh dan meninggal ketika berada di jalan Allah tersebut. La ukaffiranna anhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan mereka, laki-laki maupun perempuan. Jadi yang penting adalah kiprah dan amalnya, bukan jenis kelaminnya, karena Quran sudah menegaskan tentang laki-laki maupun perempuan. Sayyi'atihim, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka akan dihapuskan. Wala udkhilannahum, dan akan dimasukkan mereka jannatin tajri, kepada ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sawaban min indillah, sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnus sawab, dan di sisi Allah lah akan ada pahala yang baik, dan Allah lah yang memiliki sebaik-baik balasan atau pahala. Dan teman-teman sekalian, pada kenyataannya ini hanya satu ayat. Ada banyak lagi ayat yang secara tegas memanggil laki-laki dan perempuan dalam kerja-kerja yang seringkali diasumsikan sebagai kerja-kerja laki-laki. Jadi hampir seluruh persoalan keislaman, keimanan, ibadah, sosial maupun keluarga adalah perempuan dan laki-laki dipanggil bersama untuk mewujudkan kebaikan dan menolak atau menghindari keburukan, baik kehidupan di dalam keluarga maupun kehidupan di dalam masyarakat secara umum, publik lebih luas. Misalnya ada ayat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-35, dijelaskan tentang innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ila akhiril ayah, satu persatu, dan laki dan perempuan disebutkan terus dalam setiap kiprah keislaman, keimanan, keibadahan, kejujuran, kesabaran, lalu kemudian kesukarelawanan, lalu kemudian wal khashi'in wal khashi'at, dan ketenangan serta kekhusyuan kepada Allah. Begitupun kerja-kerja sosial, mutasaddiqin wal mutasaddiqat, was-shaimin was-shaimat, dan ibadah-ibadah menahan diri, begitupun ibadah-ibadah untuk menjaga kehormatan. Semuanya adalah diapresiasi dan dipanggil laki-laki dan perempuan. Begitupun ayat ke-124 dari surat An-Nisa, wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha, selalu dipanggil laki-laki dan perempuan. Begitupun ayat An-Nahl ke-97 dan juga ayat Al-Mu'min ke-40. Ini semua adalah contoh bagaimana secara tegas Al-Quran memanggil laki-laki dan perempuan untuk kiprah-kiprah kebaikan dan untuk kiprah-kiprah menolak keburukan dalam kehidupan berkeluarga maupun kehidupan masyarakat sosial secara lebih luas. Kalimat min dzakarin aw unsa adalah sebuah ketegasan, kejelasan, dan bisa dikatakan adalah bagian yang qat'i dalam Al-Quran, karena berkali-kali dan juga tegas dipahami oleh hampir semua orang bahwa ini tentang panggilan kepada laki-laki dan perempuan. Ini tentu saja bisa dikatakan bahwa di dalam Islam, ukuran seseorang itu baik, ukuran seseorang itu Islam, ukuran seseorang itu iman adalah bukan jenis kelamin, tetapi seluruh kiprah-kiprah itu. Karena itu lalu jika ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan laki-laki lebih baik dari perempuan, dia berarti melanggar ayat-ayat ini yang secara tegas disebutkan dalam 4 ayat ini. Nanti akan ada ayat-ayat lagi yang lain. Misalnya adalah surat Ali Imran tadi. Itu kan pada ayat 195 disebutkan tentang soal keimanan, soal hijrah, soal jihad, soal berperang, soal pertahanan diri, dan lain-lain. Itu dipanggil laki-laki dan perempuan. Jika ini dianggap sebagai salah satu kiprah publik yang memiliki warna kuat laki-laki, maka di kiprah publik ini pun
Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dan mengapresiasi perempuan sebagaimana memanggil dan mengapresiasi laki-laki. Jadi tidak benar jika kemudian ada amal yang sebaiknya untuk laki-laki lalu tidak ada untuk perempuan, atau ada amal untuk perempuan dan tidak ada untuk laki-laki. Secara umum maka Islam memanggil laki-laki dan perempuan untuk berkiprah amar ma'ruf nahi mungkar dan berkiprah seluruh kerja-kerja kebaikan di keluarga maupun di masyarakat. Ini tentu saja berbeda dengan pernyataan beberapa pihak yang seringkali hanya ditujukan kepada perempuan. Misalnya adalah soal dosa jariyah yang seringkali disematkan kepada perempuan tapi tidak kepada laki-laki. Seakan-akan hanya perempuanlah yang punya beban moral, sementara laki-laki tidak. Dalam sebuah pernyataan yang terkenal di media-media sosial, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa foto perempuan itu jika diupload di Facebook, dia akan melahirkan dosa-dosa jariyah. Mengapa? Karena akan ada laki-laki yang melihatnya, dan jika laki-laki itu bernafsu, maka yang memasang fotonya, yaitu perempuan, adalah akan memperoleh dosa. Sebanyak laki-laki yang melihat, sebanyak laki-laki yang nafsu, maka sebanyak itulah dosa jariyah perempuan tersebut. Sang ustadz tidak sadar bahwa dia pun memasang foto di Facebooknya, ataupun dia juga sering berbicara ke publik di acara-acara keagamannya. Pada saat dia berbicara, pada saat dia memasang foto, bukankah fotonya juga memesona para perempuan, membuat para perempuan tergoda dan terganggu, dan mungkin sebagian di antara mereka bernafsu ingin menikahi atau ingin mengganggu ustadz. Nah, karena itu sesungguhnya lelaki dan perempuan sangat mungkin untuk menjadi penggoda, tetapi seringkali yang dianggap penggoda hanya perempuan. Inilah cara menjelaskan agama yang tidak sempurna, yang tidak mubadalah, yang tidak sinergi antara laki-laki dan perempuan. Padahal nanti kita bisa ketemu dalam surat An-Nur misalnya ayat 30 sama ayat 31 bahwa kemungkinan pesona itu bisa terjadi dari perempuan, bisa terjadi dari laki-laki. Sehingga nasihatnya diberikan sekaligus kepada laki-laki untuk menahan diri, kepada perempuan juga untuk menahan diri. Nah, karena itu yang benar, yang sempurna adalah bagaimana jika kita berbicara tentang sesuatu, pastikan sesuatu itu memiliki makna moral yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Inilah salah satu pengantar dari buku Qiraah Mubadalah mengenai kesempurnaan Islam dan akhlak mulia Islam yang sesungguhnya sudah sempurna, tapi seringkali dalam penjelasan-penjelasan kita masih belum atau tidak sempurna karena hanya menyalahkan perempuan, hanya menempatkan perempuan sebagai biang kerok, biang dosa, biang persoalan. Lalu kemudian dalam banyak hal juga perempuan dibebani dengan banyak hal tetapi tidak membebani laki-laki. Kita punya konsep istri solehah misalnya yang meminta perempuan untuk melayani, tetapi kita tidak punya konsep tentang suami soleh untuk melayani istri. Nah, cara menjelaskan agama seperti inilah yang menurut saya membuat Islam menjadi seperti tidak sempurna, padahal sesungguhnya sudah sempurna. Membuat Islam sepertinya tidak punya moral untuk perempuan, karena perempuan yang sering disalahkan. Padahal kesalahan itu bisa terjadi dari laki-laki dan perempuan. Begitupun kebaikan bisa terjadi dari laki-laki dan perempuan. Kita jarang mengapresiasi perempuan dalam kiprah-kiprah yang sesungguhnya telah membuat keluarga baik dan membuat masyarakat menjadi lebih hebat. Tapi sebaliknya kita sering mengapresiasi laki-laki, memberi panggung kepada laki-laki, memberi apresiasi kepahlawanan kepada laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Kita misalnya sering mendengar bahwa jika ada anak nakal, maka yang akan disalahkan ibunya. Tapi begitu anak itu berprestasi, hebat, pintar, maka yang akan disebut dan dicari adalah bapaknya.
Nah, ini salah satu cara bersosialisasi atau berstatement, atau mungkin kalau menggunakan agama berarti beragama yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Islam, tidak sesuai dengan akhlak mulia Islam. Dan juga banyak lagi kasus-kasus yang lain dalam kehidupan nyata yang seringkali dilegitimasi dengan tafsir-tafsir agama. Nah, Qiraah Mubadalah ingin mengembalikan dakwah Islam yang sempurna, yang penuh akhlak mulia untuk laki-laki maupun perempuan. Bahwa keluarga yang bahagia, jika ingin muncul, jika ingin lahir, jika ingin wujud, maka yang kita panggil adalah laki-laki dan perempuan. Tidak hanya perempuan yang harus menjaga tatanan perkawinan, sehingga dia dilarang untuk minta cerai. Maka laki-laki juga sama dalam Qiraah Mubadalah, diminta untuk menjaga ikatan pernikahan. Dan permintaan ini sesungguhnya ada dalam Al-Quran. Nanti kita akan jelaskan, namun sayangnya seringkali ceramah-ceramah untuk menjaga kerukunan keluarga lebih banyak dialamatkan kepada perempuan. Sementara laki-laki dibiarkan untuk tebar pesona, untuk mencari pasangan yang lain, bahkan berpoligami dengan alasan-alasan agama. Inilah kira-kira secara umum salah satu pengantar dari buku Qiraah Mubadalah, di mana kita akan mengenalkan ayat-ayat, hadis-hadis yang sesungguhnya memperkuat kesempurnaan Islam dan akhlak mulia Islam, yang mengajak dan meminta laki-laki dan perempuan untuk selalu bermitra, bekerja sama, menjadi hamba Allah di mata Allah, menjadi sama-sama hamba dan sama-sama khalifah dalam mewujudkan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau dalam bahasa Al-Quran, hayatan thayyibah. Itu perlu keterlibatan min zakarin au unsa dalam surat An-Nahl dan surat Al-Mu'min serta surat An-Nisa yang saya sebutkan di atas. Demikian salah satu pengantar. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada episode yang keempat. Terima kasih. Salam Mubadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.